Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah di Planning yaitu Ibu Dr. Helawati SSC MMM.Com. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Abdul Muklis dengan NPM 2022 10715109. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil mini project mata kuliah di Planning yaitu perbandingan kinerja algoritma LSTM dan profit dalam prediksi curah hujan jika Bogor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka penelitian, yaitu CRISP-DM, menggunakan CRISP-DM. Selanjutnya, ada business understanding. Di sini, Kabupaten Bogor memiliki curah hujan tinggi dan pola hujan yang fluktuatif diperlukan model prediksi yang akurat untuk memahami pola curah hujan harian. Selanjutnya, ada data understanding, yaitu kita melakukan pengidentifikasian, pemahaman, dan pengunduhan data curah hujan. Selanjutnya, ada data preparation, yaitu kami melakukan penyiapan, pembersihan, dan validasi data curah hujan. Selanjutnya ada modeling, yaitu kami memilih dan menerapkan model LSTM dan Propet untuk menemukan pola curah hujan yang kompleks. Selanjutnya ada evaluation, yaitu kami mengukur kinerja model LSTM dan Propet dengan matriks evaluasi seperti RMSE, MSE, dan MAE, serta membandingkan kedua model tersebut. Dan tahap terakhir yaitu kami melakukan deployment, yaitu implementasi model ke dalam platform berbasis web, yaitu untuk menguji data baru. Selanjutnya ada business understanding, tadi tidak dibahas. Kami fokusnya yaitu untuk memahami pola curah hujan berdasarkan data historis serta membandingkan kinerja kedua model sehingga outputnya itu bisa mengembangkan sistem prediksi cuaca berbasis data yang bermanfaat bagi kegiatan penelitian dan pengelolaan informasi iklim daerah. Selanjutnya ada data understanding. Di sini kami melakukan pengumpulan data sekunder melalui data online BMKG, yaitu dengan lokasi stasiun meteorologi Citeko, Kabupaten Bogor. Sedikit ada cuplikan dari tampilan website untuk pengambilan data sekunder melalui data online BMKG. Selanjutnya ada penggabungan data sekunder cuaca dari tahun 2010 sampai 2025, yaitu berikut ada script Python yang kami gunakan untuk menggabungkan data hasil unduhan dari BMKG dari tahun 2010 sampai 2025. Selanjutnya kami memiliki informasi yaitu hasil penggabungan data sekunder. Kami rangkum yaitu nilai rata-rata curah hujan tercatat sebesar 10,16 mm, serta ada data yang dihasilkan yaitu sebesar 5.808. Selanjutnya ada fitur selection. Kami menentukan variabel yang akan digunakan dalam proses pemodelan, yaitu seperti curah hujan, kelembapan udara, dan suhu rata-rata. Selanjutnya kami menangani data hilang yaitu dengan metode interpolasi linier. Selanjutnya kami melakukan normalisasi data menggunakan robust scalar untuk target dan min-max untuk fitur variabel. Selanjutnya kami melakukan pembuatan sequence data, yaitu membentuk urutan data selama 7 hari sebelumnya sebagai input model LSTM. Selanjutnya kami melakukan pembagian data atau split data, yaitu sebesar 80% data untuk pelatihan, sedangkan 20% datanya untuk pengujian. Berikut adalah hasil dari cuplikan hasil kode running split data, yaitu bisa dilihat tentang waktu untuk data pelatihan yaitu 1 Januari 2010 sampai 2022, sedangkan untuk testingnya 2022 sampai 2025. Selanjutnya berikut ada alur diagram dari modeling, yaitu hasil oleh dari data pre-processing tadi kita lakukan pelatihan model LSTM dan Propet, dan selanjutnya kami evaluasi model berdasarkan MAE, MSE, dan RMSE. Selanjutnya kami bandingkan kedua kinerja model tersebut. Selanjutnya ada flowchart model LSTM, bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada model LSTM, berikut hasil cuplikan dari gambar hasil running model LSTM-nya. Kami membangun 4 lapisan utama, terus kami ada lapisan terakhir yaitu dance layer dengan 1 neuron output. Model ini juga dilatih menggunakan optimizer Adam dan menggunakan callback yaitu berupa early stopping dan reduce LR on plateau, dijalankan selama 50 efforts. Selanjutnya ada flowchart dari model Propet, bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada model Propet. Nah, ini berikut ada hasil cuplikan gambar hasil running model Propetnya. Bisa dilihat model ini dibangun dengan data curah hujan sebagai Y dan waktu sebagai DS sebagai komponen utamanya, serta variabel tambahan berupa suhu udara rata-rata dan kelembapan udara rata-rata sebagai regresor eksternal. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Ini bisa dilihat dalam cuplikan grafik di samping ini, yaitu model LSTM mampu menunjukkan hasil performa yang cukup bagus, yaitu 7,88 untuk nilai MAE. Selanjutnya ada model Propet, bisa dilihat cuplikan grafik di samping ini. Bisa dilihat itu hasil performanya cukup bagus,
yaitu dengan sebesar 8,43 mean absolute error atau MAE. Selanjutnya ada evaluasi perbandingan matriks evaluasi. Bisa dilihat dari grafik tersebut menunjukkan bahwa performa yang lebih baik yaitu model LSTM dibandingkan model Prophet dengan nilai kesalahan yang lebih rendah pada ketiga matriks evaluasi tersebut. Selanjutnya ada grafik dari kedua model. Bisa dilihat model LSTM mampu mengikuti pola umum curah hujan harian, sedangkan model Prophet mampu menangkap pola musiman tahunan curah hujan dengan baik. Selanjutnya kami melakukan deployment. Kami menggunakan teknologi berupa Flex untuk framework Python, ada Gemma 3 untuk LLM, serta TensorFlow untuk model. Kami melakukan deploy ini di render. Selanjutnya ada halaman utama Renciteco, yaitu menampilkan gambar umum sistem prediksi curah hujan. Di sini ada informasi utama seperti lokasi stasiun, serta memuat penjelasan singkat tentang aplikasi 6 fitur utama. Selanjutnya ada halaman eksplorasi data, yaitu halaman ini pengguna bisa melihat eksplorasi data berupa data historis dari curah hujan, laporan rata-rata, dan lain-lain, serta dataset awal untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada halaman evaluasi model. Di sini halaman bisa menampilkan hasil evaluasi ya dari perbandingan performa kedua model ini. Bisa dilihat menggunakan matriks MAE, MSE, dan MRSE. Selanjutnya yaitu halaman prediksi. Di sini pengguna bisa masukkan parameter berupa sumber rata-rata dan kelembapan rata-rata. Dan pengguna bisa juga memilih model yang diinginkan untuk memperoleh hasil prediksi curah hujan. Dan hasil prediksi curah hujan ditampilkan dalam 1 mm dengan kategori intensitas hujan. Dan itu sistemnya juga menyajikan analisis penjelasan AI menggunakan Gemma 3. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu analisis dari historis hujan harian di Kabupaten Bogor memiliki pola musiman yang jelas ya, dengan intensitas tertinggi terjadi pada awal dan akhir tahun, serta terendah pada pertengahan tahun. Selanjutnya ada penerapan model prediksi, yaitu bisa dilihat ada LSTM lebih responsif terhadap fluktuasi jangka pendek, sedangkan Prophet lebih stabil dalam menangkap pola musiman jangka panjang maksud saya. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan MAE, MSE, dan MRSE, model LSTM memiliki performa yang sangat lebih baik dibandingkan Prophet, yaitu sebesar MAE 7,88 mm, MSE sebesar 239,26 mm, dan RSE yaitu 15,47 mm. Model LSTM dinilai lebih efektif untuk prediksi curah hujan harian di Kabupaten Bogor. Cara yang dapat diambil itu ada aspek manajerial, yaitu memerlukan dukungan data real time dan jaringan stabil, dukungan data cuaca yang lebih luas dan berkualitas tinggi seperti citra satelit, diperlukan koordinasi BMKG dan pemerintah daerah. Aspek program yaitu berupa Google Colab, ada kapasitas komputasi yang memadai, serta pembaruan data menjaga keakuratan model. Aspek yang dapat diambil untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat diharapkan dengan optimasi hyperparameter lebih mendalam, penambahan variabel iklim lain seperti tekanan udara, kecepatan angin, dan atau radiasi matahari. Selanjutnya ada data pustaka yaitu 1-6 itu berupa latar belakang sampai penelitian terkait, sedangkan 7-8 adalah penelitian yang membandingkan kedua model LSTM dan Prophet. Selanjutnya ada 9-16 yaitu berupa daftar pustaka terkait landasan teori. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.